Sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku. Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku, sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadits riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa syahbihi wa man wa'lah. Amma ba'du, sahabat fadilah, rahimakumullah. Dalam semesta yang penuh rahasia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beberapa hal yang lebih istimewa dibanding lainnya. Misalnya, seperti bulan Ramadan sebaik-baiknya bulan, hari Jumat yang memiliki keutamaan di antara hari-hari lainnya, serta kota-kota suci Makkah dan Madinah yang menjadi tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah bagian dari keajaiban yang diciptakan olehnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikannya memberikan karunia-Nya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Begitu juga dengan negeri Yaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keutamaan kepada negeri ini di antara negeri-negeri lainnya di dunia ini setelah Makkah dan Madinah. Penduduknya adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut, tutur kata yang sopan, dan cepat dalam menerima kebenaran. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan hal ini. Begitu pula hadits-hadits dari Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan yang sama. Mari kita renungkan dan pelajari lebih lanjut tentang hal ini. Berikut adalah ayat Al-Quran yang menunjukkan keutamaan penduduk Yaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli tafsir tentang makna ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa kaum yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaum Ansor. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang pada masa kekhilafahannya memerangi orang-orang yang murtad. Namun, pendapat yang lebih kuat tentang identitas kaum yang disebut dalam ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, adalah penduduk negeri Yaman, kaum Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan kabilah yang bernama Al-Asy'ari. Dalam riwayat disebutkan, setelah ayat ini turun, beberapa rombongan kapal dari kabilah Al-Asy'ari dan kabilah-kabilah lainnya dari negeri Yaman datang melalui jalur laut. Mereka adalah kaum muslimin yang tertindas di negerinya pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Merekalah yang berjasa dalam penaklukan negeri Irak melalui perang Al-Qadisiyah pada masa kekhilafahan Umar radhiyallahu anhu. Imam Al-Qurtubi melanjutkan, penafsiran ini adalah penafsiran yang paling sahih mengenai makna kaum yang disebut dalam ayat di atas. Tafsir Al-Qurtubi jilid 8 halaman 52. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah juga menguatkan penafsiran ini, sebagaimana yang beliau nyatakan dalam tafsir beliau. Menurut kami, pendapat yang lebih kuat mengenai penafsiran kaum yang dimaksudkan dalam ayat adalah sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Rasulullah SAW, bahwa kaum tersebut adalah penduduk Yaman. Kaumnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Tafsir At-Tabari 8/525. Ayat lain yang menunjukkan keutamaan negeri Yaman adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Quran Surat An-Nasr ayat 1 hingga 2. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ayat di atas sedang berbicara tentang penduduk Yaman, karena mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya dan mudah menerima kebenaran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tatkala diturunkan ayat, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada Yaman, fikih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada Yaman. Hadits riwayat Imam Ahmad dinilai sahih oleh Al-Albani. Demikian pula dalam riwayat Ibnu Abbas dijelaskan, suatu ketika, saat Nabi berada di Madinah, beliau bersabda, Allahu Akbar. Allahu Akbar, maha besar Allah, telah datang pertolongan Allah dan telah datang penduduk Yaman. Kaum yang bersih hatinya, lembut tabiat mereka. Iman itu ada pada Yaman, fikih itu ada pada Yaman, dan hikmah itu ada pada Yaman. Hadits riwayat Ibnu Hibban dinilai sahih Syaikh Al-Albani. Berikut adalah beberapa hadis Nabi yang menerangkan keutamaan negeri Yaman. 1. Nabi Muhammad SAW mendoakan barokah untuk penduduk Yaman. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW berdoa, Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Yaman kami. Hadits riwayat Bukhari dan Ahmad. 2. Rasulullah SAW menerangkan bahwa penduduk Yaman adalah umatnya yang paling pertama merasakan segarnya air telaga beliau. Dari sahabat Sauban berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku. Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku, sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadits riwayat Muslim. Inilah salah satu bentuk karomah untuk penduduk Yaman, di mana Rasulullah SAW mendahulukan mereka dalam hal meminum air dari telaga beliau. Sebagai ganjaran atas baiknya perilaku mereka dan bersegeranya mereka dalam menerima Islam, Rasulullah mendahulukan mereka untuk meminum air telaga beliau. Sebagaimana di kehidupan dunia, mereka membela kehormatan Nabi SAW dari musuh-musuh beliau. 3. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Suatu ketika, cerita Jubair bin Mut'im, kami bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan antara Makkah dan Madinah. Saat itu Nabi bersabda, hampir-hampir bangsa Yaman melebihi kalian. Mereka bak segumpal awan. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Hadits riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Al-Baihaqi, dinilai sahih oleh Al-Albani. 4. Penduduk Yaman, tentara Allah di masa terjadi fitnah. Abdullah bin Hawalah mengatakan, Nabi SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadits riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Al-Albani. 5. Penduduk Yaman, orang yang pertama kali meneladankan salaman.
Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Merekalah pelopor pertama dalam hal berjabat tangan. 6. Penduduk Yaman memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari sunnah. Sahabat Anas bin Malik menceritakan, suatu hari, beberapa orang dari negeri Yaman datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, wahai Rasulullah, kirimkanlah untuk kami seseorang yang akan mengajari kami sunnah dan Islam. Lalu Rasulullah menarik tangan Abu Ubaidah seraya bersabda, ini orangnya, dialah penjaga umat ini. 7. Penduduk Yaman adalah bangsa yang gigih menjalani ketaatan kepada Allah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akan datang kaum yang kalian akan merasa minder jika membandingkan amalan kalian dengan amalan mereka. Apakah mereka kaum dari kaum Quraisy ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Bukan, mereka adalah penduduk Yaman. Jawab Rasulullah. Hadits riwayat Ibnu Abi Asyim disahihkan oleh Imam Muqbil Al-Wadi'i. 8. Iman ada pada Yaman, hikmah ada pada Yaman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tatkala diturunkan ayat, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada Yaman, fikih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada Yaman. Hadits riwayat Imam Ahmad dinilai sahih oleh Al-Albani. Maksud fikih ada pada Yaman, terang Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Maksudnya, fikih di sini maksudnya ungkapan tentang kefahaman dalam permasalahan agama. Sebagian fuqaha dan ulama usul memaknai istilah fikih dengan suatu pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan badan melalui dalil-dalil yang berkaitan dengan amalan tersebut. Adapun mengenai makna hikmah, ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Penafsiran-penafsiran tersebut berkisar pada sifat hikmah bijaksana. Setelah disaring kembali lanjut Imam Nawawi, maka tampak makna hikmah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, yang mencakup pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla, dengan kemampuan memandang permasalahan dengan basyiro ilmu. Jiwa yang beretika, merealisasikan kebenaran serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan menahan diri dari mengikuti hawa nafsu dan segala hal kebatilan. Jadi, orang yang hakim bijak adalah orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.